Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan membawakan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen pada bisnis e-commerce. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kita tercinta yaitu Ibu Rosi Pratiwi Siombing, SEMS. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Evi Maria Marcelina Boruta Barat, kemudian ada Natalia Valentina Purba, Rosta Juliana Sinaga, dan yang terakhir yaitu Sinar Lovelia S. Lumban Tobing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih e-commerce itu. E-commerce atau pembelanjaan elektronik adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan menggunakan akses web yang terhubung dengan jaringan internet, di mana yang awalnya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung, sekarang menjadi digital alias secara online. Nah, konsep perdagangan e-commerce sendiri memungkinkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, bahkan proses perdagangannya juga bisa sampai ke lintas pulau, kota, bahkan ke luar negeri loh. Segala jenis perdagangan mulai dari pemasaran sampai dengan distribusi dilakukan melalui jaringan elektronik. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai ke smartphone. Nah, e-commerce ini ada di mana-mana, tidak memerlukan tempat secara fisik, sehingga transaksi menggunakan e-commerce dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Dengan berbelanja di e-commerce, dari sisi pelanggan sangat lebih memudahkan, selain lebih hemat terhadap waktu, tidak perlu pergi ke toko secara fisik, dan juga dapat memesan barang dari luar negeri. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam transaksi dalam e-commerce. Terbagi dalam 7, yaitu yang pertama ada disebut dengan business to business, yaitu berhubungan langsung dengan transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau bidang usaha. Contohnya yaitu importer spare part mobil kepada bengkel. Yang kedua ada business to consumer, yaitu perusahaan menjual barang atau jasanya secara langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya jasa laundry dan bisnis salon ataupun barbershop. Yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu Bukalapak OLX contohnya. Yang keempat ada consumer to business, yaitu pihak konsumen menawarkan produk atau jasanya kepada perusahaan. Contohnya Google AdSense. Yang kelima ada disebut dengan online to offline, yaitu layanan perdagangannya menggunakan sistem online ataupun offline. Contohnya Gojek dan Grab. Yang keenam ada consumer to administration, yaitu kegiatan tersebut ditawarkan kepada pihak pemerintah, misalnya BPJS Kesehatan Online dan layanan pajak online. Yang ketujuh dan terakhir ada disebut dengan business to public administration, yaitu pihak produsen atau perusahaan menawarkan dan memasarkan produk dan jasanya kepada pihak pemerintah. Contohnya layanan NPWP online dan BPJS Ketenagakerjaan online. Pengertian sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Sistem yang mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, prosedur, data, dan teknologi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti biaya layanan atau strategi bisnis yang akan digunakan. Manajemen sangat berperan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengatur, mengelola, merencanakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan menerima input dan menghasilkan output dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. SIM menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan, memudahkan pekerjaan, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produksi, serta strategi bisnis. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen bisa membantu dalam mengidentifikasi suatu masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan sebelum atau sedang berjalan. Yang pertama ada Executive Support System, membantu manajer untuk berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan berfungsi juga untuk akses para eksekutif, memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work, sistem yang dimana membantu mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individu. Yang ketiga ada export system dan
artificial intelligence menggunakan kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah. Yang keempat ada decision support system, membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengamati lingkungan perusahaan berbasis data. Yang kelima, informatic management system, di mana berfungsi untuk mendukung tugas di dalam organisasi, bisa dimanfaatkan untuk menganalisis pembuatan keputusan. Yang keenam ada office automation system, berfungsi untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam perusahaan. Yang ketujuh, supply chain management adalah mengurutkan data penting seperti suplai dari pemasok, produsen hingga pengecer. Yang kedelapan ada enterprise resource planning, dipakai dalam pengelolaan, manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit-unit perusahaan. Yang kesembilan, transaction processing system, pembayaran dalam e-commerce yang melalui online yang memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Selanjutnya itu ada contoh sistem informasi manajemen pada bisnis e-commerce, yaitu Shopee. Teknologi dalam sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Shopee ada 4, yaitu yang pertama, Transaction Processing System, misalnya daftar gaji. Proses di dalam sistem ini meliputi penggunaan data, melihat data dan memperbarui data. Outputnya yang dihasilkan berupa laporan daftar lengkap dan juga ringkasan. Penjual terlibat dalam transaksi yang ada contohnya pemberian diskon promo flash sale. Pembeli juga terlibat dalam proses transaksi dengan bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan suatu aktivitas yang ada di Shopee, baik berupa transaksi maupun pertanyaan lain. Finance menjalankan pengelolaan keuangan perusahaan serta menjalankan penginputan atas semua aktivitas transaksi keuangan yang ada di Shopee. Quality Control memonitoring terkait produk-produk yang dijual oleh seller yang bergabung di dalam Shopee. Kedua, ada Manajemen Information System Marketing Officer, mengoptimalkan e-commerce Shopee di dalam mesin pencariannya, serta menjalankan optimasi di sosmed atau sosial media, yang juga memiliki wewenang dalam membawa kemajuan marketing di suatu perusahaan. Yang ketiga, Decision Support System Chief Marketing Officer merupakan pimpinan dari marketing officer yang memiliki tugas untuk mengambil ataupun membuat keputusan serta kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing. Dan yang terakhir atau keempat yaitu Executive Information System Shopee, yang merupakan EIS, adalah CEO bertugas mengelola serta menganalisa dari keseluruhan aktivitas fungsional